Halo guys, jumpa lagi bersama gue Giwang Himawan dan kali ini kita bakal infoin tentang film yang masih tayang di bioskop. Nah, kali ini datang bukan film dari film Hollywood ataupun film Korea, tapi film asli Indonesia. Yaitu yang masih tayang itu adalah film yang bergenre horor, yaitu Mahkum 2. Gua kemarin sempat nonton dan ini keren banget dan lucu banget. Dan film ini dibintangi oleh para pemain pilihan yaitu seperti Titi Kamal, Samuel Rizal, Marcella Zalianty, Dea Panendra, Otik Pakis, dan Kukuh Prasetya. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Rini yang diperankan oleh Titi Kamal. Di kampung halamannya itu mendapat kabar bahwa mbahnya ini meninggal dunia di kampung halamannya dan memutuskan untuk Rini pergi ke kampung halamannya. Kampungnya itu sangat jauh dari peradaban kota. Kampung halamannya itu ada di satu pelosok desa pedesaan yang memang jauh dari peradaban. Nggak ada listrik, nggak ada sinyal HP. Nah, Rini pergi bersama anaknya yang bernama Hafiz, memutuskan untuk tinggal di kampung halamannya selama berkabung di kampungnya itu sendiri. Dari awal, Rini itu sudah diganggu oleh roh jahat, dimana mengganggunya itu tiap dia melakukan sholat. Jadi begitu dia sholat itu ada sosok hantu di belakangnya itu yang ikut sholat. Wah, serem banget pokoknya. Gua di sini merasakan ketakutan banget karena justru kalau film hantu itu takutnya itu karena munculnya sosok-sosok misteri, sosok-sosok halus itu yang memang sedikit-sedikit. Film Mahkum ini muncul sosoknya hantunya itu pada saat pelakunya itu sedang melakukan sholat. Nah, bukan hanya Rini yang diganggu oleh setan itu ya, diganggu itu. Bahkan tetangganya sendiri itu diganggu juga, ada 3 orang. Nah, singkat cerita, anaknya Rini bernama Hafiz. Hafiz ini bermain dengan temen-temennya. Nah, di sana itu ada yang namanya hutan larangan, yang dimana dipercaya bahwa hutan larangan itu tidak boleh dimasukin oleh warga situ atau mengganggu dari hutan larangan tersebut. Tapi sesepuh di situ tidak lain Pak Ustadz itu malah membangun suatu masjid yang sangat berdampingan dengan hutan larangan tersebut. Singkat cerita, si Hafiz itu bermain dengan beberapa temannya. Di antara teman-temannya itu ada salah satu orang yang memang si Hafiz itu melihat teman satu lagi. Jadi jumlahnya itu ada 4 orang. Jadi temannya itu ada 2. Cuman ada satu lagi sosok temannya itu yang memang dilihat secara langsung oleh si Hafiz tersebut. Diceritakan kepada ibunya bahwa menanyakan sosok teman anak kecilnya itu yang berkaki pincangnya itu siapa. Nah, ibunya itu tidak tahu. Dia sempat juga menanyakan ke orang-orang kampung, menanyakan bahwa nggak ada di sini, nggak ada sosok anak kecil yang pincang. Nah, dan ternyata anak pincang itu adalah sosok makhluk gaib, sosok makhluk yang memang makhluk, istilahnya kalau bahasa Sunda itu makhluk kukutan ya, makhluk kukutan si juringnya tersebut, si hantunya tersebut. Nah, singkat cerita, si Hafiz banyak halusinasi masuk ke hutan larangan tersebut. Secara tidak sadar, Hafiz itu masuk pada saat anak-anak itu sedang melakukan permainan petak umpet. Pada saat petak umpet, salah satu anak kecilnya itu muriding, aslinya muriding, nyeritakan muriding. Pada saat petak umpet, si Hafiz itu masuk ke hutan larangan dan 2 orang temannya itu mengikuti. Selang beberapa waktu kemudian, ternyata anak-anak itu hilang lah, istilahnya hilang. Ibu-ibunya waktu itu sempat mencari dan ternyata ditemukan di suatu hutan yang disebut hutan larangan tersebut. Kondisi anak-anak itu, ketiga anak-anak itu pingsan dan sakit beberapa hari dia sakit, sakitnya itu tidak sadarkan diri sampai pingsan, bahkan kakinya sempat membengkak. Tapi 2 orang anak selain Hafiz ini, 2 orang anak itu sempat sembuh ya, sempat sembuh. Yang pertama temennya dulu, yang satu lagi gua lupa namanya. Nah, udah itu disusul temennya itu udah sembuh. Di kampung tersebut itu tidak mempercayai bahwa di sana itu ada hutan larangan, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh apapun gitu. Jadi penduduk di sana itu kurang mempercayai dibanding Rini yang sangat mempercayai hal-hal yang gaib ya di sana. Karena di samping itu Rini itu punya kelebihan semenjak dari dia kecil bisa melihat sosok makhluk halus. Karena di kampung itu sedang membangun masjid dadi ya. Jadi Pak Ustadznya itu terpaksa menebang pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Padahal itu sangat dilarang pada kepercayaan orang terdahulunya. Orang-orang di kampung itu tidak mempercayai bahwa wah ini ada gangguan, ini ada gangguan. Nah, si Rini ini kekeh bahwa dia percaya bahwa ini ada yang
mengganggu makhluk lain yang selalu mengganggu dirinya. Singkat cerita, si Rin ini saking percayanya bahwa dirinya itu diganggu oleh makhluk astral, dia ingin memecahkannya sendiri. Bahkan si Alif yang tidak lain adalah Samuel Rizal, teman kecilnya Rin, ingin bawa si Hafiz ke dokter. Dia melarangnya untuk dia ke dokter karena dia ingin menyembuhkannya sendiri dan memecahkannya masalahnya sendiri. Nah, singkat cerita juga si Hafiz ternyata dibawa sama makhluk astral, dan di sanalah Rini mulai kerasukan setan dan si setannya keluar. Jadi ngeri riwaan juri. Gue gak bakalan bahas tentang sinopsisnya karena kalau misalkan bahas secara tuntas, nah filmnya nanti nggak rame ditontonnya. Nanti gue spoiler sama teman-teman sekalian. Oke guys, tapi di balik pembuatan film ini ada beberapa fakta-fakta yang memang menarik buat gue simak dan buat gue ulas. Gue sebagai nonton film, terus terang gue sangat-sangat risih dengan audio-audio yang dikeluarkan dari film tersebut. Nah, yang pertama, audio yang jump scare yang pada saat si hantunya keluar dari kasur. Nah, itu bassnya itu gak ada sama sekali. Memang sengaja dibuat seperti itu. Tapi buat gua itu merasa risih karena di situ antara dia mengagetin atau mau berbuat lucu gitu ya. Kalau lucu itu nggak ada di situ lucunya karena si objeknya filmnya itu ngerasa kaget, dan kita itu sebagai penonton terus terang nggak kaget nggak sama sekali, makan jadi krik-krik jadinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fakta uniknya adalah lokasi syutingnya. Misalkan kalian lihat di dalam lokasi syuting itu ketika Rini itu mau pergi ke kampung halamannya, dia melewati lembah yang sangat kering. Dalam ceritanya itu adalah sungai, padahal aslinya itu adalah sebuah gunung yang berada di Papandayan di Garut ya, namanya Gunung Papandayan, di mana ada jembatan di situ. Jembatannya itu adalah jembatan yang sangat baru, dan jadi si para kru ini membuat si jembatannya itu membuat sendiri gitu ya. Padahal kalau misalkan kalian lihat aslinya itu di Gunung Papandayan itu nggak ada sama sekali, nggak ada jembatan ya, nggak ada jembatan. Nah, kalau misalkan kalian pengen lihat itu baru atau enggaknya, kalian tonton di situ ada pas waktu di zoom ada bambunya itu masih kelihatan sangat baru dan sangat hijau. Nah, itu masih membuat menurut gua itu sedikit agak kurang real ya buat setting film, dimana suatu sudut adegannya itu kurang begitu real. Kenapa tidak mencari sosok tempat yang memang begitu real di situ? Kelihatannya jembatannya memang sudah tua. Ini kelihatannya jembatannya memang mungkin pada ceritanya jembatannya itu dibuat sama warganya sendiri, dibuat sama baru, padahal itu di gunung itu nggak ada sama sekali, nggak ada jembatan, dan si lokasi kampungnya itu melewati gunung tersebut, padahal di Gunung Papandayan sendiri nggak ada lokasi perkampungan. Dan ternyata perkampungannya, tempat syuting itu bukan di Jawa tapi berada di kampung adat Kuta, Jawa Barat yang berlokasi di Ciamis. Nah, tapi yang kurang begitu ngenanya itu si logatnya yang dipakai pada film ini adalah logat Jawa, bukan logat Priangan. Nah, menurut gua ini kurang begitu, tesnya itu kurang begitu ini. Karena kalau misalkan gua yang nontonnya orang Jawa Barat, ini kelihatan banget ini kok nuansanya Priangan banget ya, Priangan banget, tapi mereka menggunakan logatnya itu logat Jawanya kental banget. Nah, ini rasanya itu kurang begitu kena gitu. Nah, gua tahu ini mungkin produsernya atau sutradaranya ini untuk meminimalisir anggaran pembuatan film, jadi dibuatnya di lokasinya di Jawa Barat, atau pada saat pembuatan filmnya mungkin lagi kondisinya lagi pandemi atau apa lah ya, itu entah. Nah, fakta yang ketiganya yang menarik adalah ketika ada seseorang yang jatuh dari jurang, itu kurang begitu terasa orangnya itu ya. Jadi kelihatan lemparan yang dilemparnya itu kelihatan boneka banget. Kalian kalau misalkan nonton itu kelihatan banget yang terjun ke jurangnya itu boneka. Nah, saran gue lemparan kayak orang terjun atau misalkan bunuh diri kayak gitu, gue sih bikin dari bonekanya itu yang kayak real gitu ya, ini dari silikon atau misalkan karet atau apa ya, yang ini lentur banget, nggak ada tulang-tulangnya banget, jadi kelihatan banget kalau misalkan penonton itu, oh ini bohong banget gitu kan. Nah, kelihatan banget gitu ya. Gue dari sudut pandang seorang penonton film. Terus yang selanjutnya adalah make up, yang ngasih make up hantunya. Nah, gue kurang begitu rasa dia itu hantu ketika hantunya itu ikut sholat menjadi makmum. Jadi jadi pada saat gue lihat itu ada beberapa scene, beberapa tag yang kelihatan totol polkadot yang seolah dia ngasih titik-titik putih, udah dikasih make up hitam, udah aja kelihatan seremnya tuh enggak gitu. Terus yang selanjutnya adalah fakta yang menariknya itu yang gua harus kasih komennya itu mungkin pada jump scare-nya ya, jump scare filmnya ini kurang begitu dapat ketika si hantunya itu keluar gitu, si hantunya bukan kelihatan sedikit-sedikit. Jadi kelihatan hantunya itu kelihatan kurang takut ya. Kayak gimana ya? Gua biasa aja lihat hantu gitu. Takut itu lebih berasa itu ketika hantunya itu kayak dia ngikut makmum dari belakang. Akbar. Allahu Akbar.
atau misalkan pas saat sujud itu ada pocong di atas, itu kelihatan gue serem banget gitu ya, daripada dia harus keluar terus menampakkan diri, wah itu kelihatan banget bohongnya ya. Kelihatan banget bohongnya si hantunya itu. Terus yang selanjutnya pada saat actingnya si Rini kesurupan ya, itu kelihatan banget narik dia naik ke atas gitu ya, naik angkat ke atas kayak pakai tali gitu, terus dihapus, nanti talinya itu pakai green screen atau apa. Itu kelihatan banget tariknya, itu kelihatan si talinya tuh, kalau misalkan kalian lihat itu ditarik talinya kelihatan banget. Badannya Rini itu gini ya, badannya itu gini kelihatan banget. Nah saran gue itu kalau misalkan kalau misalkan mau pakai real bikin filmnya itu, saran gue sih mending pakai stuntman ya, stuntman yang memang overall dia memerankan loncat ataupun ditarik, dia maksimal tariknya itu. Kalau misalkan artis sungguhan kan ya mungkin ada beberapa kekhawatiran lain ya, atau misalkan lain terluka atau apa gitu ya. Lalu saran gue mending stuntman. Apalagi kalau misalkan pas adegan si hantunya itu turun gitu ya, ngajlang gitu kan, itu kelihatan banget ditarik gitu ya. Dari segi editingnya bagus lah ya, dari filman Indonesia ini mungkin cukup bagus ketika si hantunya itu terbakar. Ini tentu saja di After Effect juga ini bisa ya, ketika dia mengeluarkan api, mengeluarkan debu terus dia menghilang, itu sangat bisa dilakukan. Kalau misalkan kalian mau lihat teknik untuk orang terbakar atau langsung hilang buyar, itu akan kalian tonton di sini. Ada teknik editing untuk hilangkan orang langsung gitu ya. Film Makmum ini terus terang mendapat penghargaan di Malaysia sebagai top film apa gitu ya, lupa. Nah pokoknya itu review film Makmum dari gua, semoga bermanfaat, semoga kalian cepet nonton. Dan kalau gua ceritain banyak nanti gua spoiler, nanti gak seru. Gua Giwang Maman, bye bye.